Pengertian kebijakan tarif. Kebijakan tarif ialah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pajak atau biaya yang dikenakan pada barang impor atau ekspor. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, atau mengatur perdagangan internasional. Tarif dapat mempengaruhi harga barang yang diimpor, sehingga membuat barang dalam negeri lebih kompetitif. Contoh kebijakan tarif tahun 2024. Salah satu kasus kebijakan tarif yang mencolok di tahun 2024 adalah rencana Donald Trump untuk menaikkan tarif impor jika dia terpilih kembali sebagai presiden AS. Trump berjanji akan meningkatkan tarif antara 10 hingga 20% pada semua barang non-domestik dan bahkan mengusulkan tarif sebesar 60% untuk barang-barang dari Cina. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari negara lain dan mendorong produksi dalam negeri. Namun, kebijakan ini dikritik karena bisa meningkatkan biaya hidup bagi konsumen AS dan merusak hubungan perdagangan internasional. Akar masalah dalam kebijakan tarif. Beberapa akar masalah yang sering muncul dalam kebijakan tarif meliputi: yang pertama itu adalah proteksionisme berlebihan pada kebijakan tarif yang terlalu tinggi dapat mengganggu persaingan bebas dan merusak hubungan dagang internasional atau memicu perang dagang. Yang kedua, harga barang naik. Pengenaan tarif pada barang impor seringkali meningkatkan harga barang di pasar domestik yang membebani konsumen. Yang ketiga, retaliasi dagang. Negara yang terkena tarif mungkin merespon dengan memberlakukan tarif batasan yang dapat memicu perang dagang dan merugikan ekonomi kedua negara. Efek pada rantai pasokan. Tarif dapat mengganggu rantai pasokan global, terutama jika barang-barang tertentu sangat bergantung pada impor. Sekian dan terima kasih. Contoh kasus kebijakan tarif. Yang pertama, ada perang dagang Amerika Serikat Tiongkok pada tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tinggi pada impor barang-barang dari Tiongkok, termasuk baja, aluminium, serta berbagai barang elektronik dan tekstil. Tujuannya adalah untuk melindungi industri domestik dan mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Amerika Serikat mengklaim bahwa Tiongkok terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk pencurian kekayaan intelektual. Dampak-dampak kenaikan harga tarif impor menyebabkan harga barang-barang yang diimpor dari Tiongkok menjadi lebih mahal, terutama barang elektronik seperti telepon pintar dan komputer. Sebagai balasan, Tiongkok menerapkan tarif pada barang-barang impor dari Amerika Serikat seperti produk pertanian, contoh kedelai, dan otomotif. Gangguan rantai pasok. Tarif ini mempengaruhi rantai pasok global karena banyak perusahaan yang mengandalkan komponen dari Tiongkok. Sejumlah perusahaan Amerika Serikat mulai memindahkan basis produksi mereka ke negara lain untuk menghindari tarif. Negosiasi dan kesepakatan pada akhirnya kedua negara melakukan beberapa putaran negosiasi. Pada awal tahun 2020 tercapai kesepakatan pada tahap pertama di mana Amerika Serikat mengurangi sebagai tarif dan Tiongkok berjanji untuk membeli banyak produk pertanian dari Amerika Serikat. Yang kedua, tarif baja dan aluminium Amerika Serikat pada tahun 2018. Pada Maret 2018, Amerika Serikat juga memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk baja dan 10% untuk aluminium dari berbagai negara, termasuk sekutu-sekutunya seperti Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi industri baja dan aluminium Amerika Serikat yang dianggap strategis untuk kepentingan nasional. Dampak-dampak pembalasan dari Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Negara-negara ini merespon dengan memberlakukan tarif belasan pada produk-produk ikonik Amerika Serikat seperti sepeda motor, Harley Davidson, Bourbon, dan pertanian. Pengaruh terhadap industri ini sangat-sangat bergantung pada aluminium dan baja seperti otomotif dan konstruksi mengalami kenaikan biaya produksi. Negosiasi dagang. Tarif ini juga memicu negosiasi
ulang perjanjian perdagangan, termasuk perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, Kanada atau USMCA yang menggantikan NAFTA. Tarif Indonesia untuk barang impor pada 2020 pada Indonesia meningkatkan tarif barang-barang impor tertentu seperti produk tekstil dan alas kaki untuk melindungi industri lokal yang mengalami tekanan dari produk impor murah, terutama dari Tiongkok dan Vietnam. Dampak-dampak penguatan industri lokal, industri tekstil, dan alas kaki domestik mengalami peningkatan permintaan karena produk impor menjadi lebih mahal. Kritik dan mitra dagang. Beberapa negara menilai langkah ini sebagai proteksionisme, bisa menghambat perdagangan bebas. Dampak pada konsumen di Indonesia menghadapi harga yang lebih tinggi untuk barang-barang impor tersebut, yang mengurangi pilihan produk dengan harga terjangkau. Ketiga, contoh kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan tarif dapat memiliki dampak yang luas, termasuk terhadap harga barang, hubungan dagang antar negara, serta industri dan konsumen domestik.